Sudah dalam sidang pemeriksaan Ricky Rizal sebagai terdakwa, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kembali memastikan kronologi saat terdakwa Ferdy Sambo menunjukkan uang dan memberikan ponsel pada para terdakwa pasca pembunuhan Yosua. Ricky mengaku ia bersama Richard Eliezer dan Kuat Maruf dikumpulkan di lantai 2 Rumah Saguling 10 Juli lalu dan sempat ditunjukkan uang senilai 500 juta rupiah dalam amplop untuknya dan Kuat serta 1 miliar rupiah untuk Eliezer. Pasca peristiwa itu kami dikumpulkan di ruang kerja lantai 2 Rumah Saguling. Oke, saudara diberikan handphone dan uang. Untuk uang ditunjukkan yang mulia. Oke, kalau uang ditunjuk. Amplop aja yang mulia, sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang. Tapi tidak sempat saya lihat dan tidak sempat saya hitung. Berapa nilainya yang dijanjikan kepada saudara? Disampaikan yang mulia, bukan dijanjikan. Disampaikan bahwa isinya ke saya 500 juta yang mulia. Ke saudara 500 juta. Betul yang mulia. Ke Eliezer, Richard? Seingat saya 1 miliar. Seingat saudara 1 miliar. Kepada Kuat? Kepada Kuat, seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta. Dengan adanya pemeriksaan atau keterangan dari para terdakwa, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf di pekan sebelumnya ada Eliezer, apakah ini menguatkan peran-peran para terdakwa, semakin memperjelas peran para terdakwa? Kita akan bahas bersama dengan Martin Simanjuntak, kuasa hukum Yosua, dan Aan Widiarto, ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya. Selamat petang, Mas Martin, Pak Aan. Selamat petang, Mas Ahmad. Selamat petang, Mas Aan. Baik. Mas Martin, bagaimana Anda melihat keterangan, kesaksian dari para terdakwa tadi, Ricky Rizal di pagi hari dan saat ini berjalan Kuat Maruf? Ya, terus terang saya melihat biasa-biasa saja dan justru kecewa ya. Kenapa? Karena dalam keadaan terdesak seperti ini, ya dalam kesempatan terakhir berdasarkan sistem peradilan pidana kita, yaitu pada saat terdakwa bisa diberikan kesempatan untuk menjelaskan ya versinya yang bersangkutan, sehingga mungkin saja nanti ada hal-hal yang menguntungkan ataupun meringankan kepada terdakwa ini. Justru Ricky saya lihat masih sama saja, hanya menegaskan saja bahwa memang benar perintahnya itu tembak ya, ataupun anjuran itu tembak dan bukan hajar. Nah sisanya kan nggak ada. Dia tidak membela diri ya terhadap tuduhan Putri yang baru bahwa Ricky itu maling uang Joshua di rekening itu dengan kekerasan atas inisiatif sendiri. Itu tidak ada tadi dibantah oleh Ricky ya, dan juga tidak ada fakta-fakta baru, misalkan contohnya ya meralat bahwa dia sebenarnya melihat orang lain ataupun terdakwa lain menembak gitu ya, ataupun dia mengetahui posisi terakhirnya FS itu ada di mana, juga dia kan tidak menyampaikan. Kalau saya nggak Jadi salah. artinya keterangan Ricky sejauh ini masih konsisten dari awal hingga saat ini menurut Anda, Mas Martin? Ya masih konsisten ke arah yang membenamkan dia nanti, makanya saya sebenarnya ya tapi inilah ya, kita kan tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat kita. Tapi kalaupun bisa saya komentari, saya pasti akan komentari. Tapi ya dalam fakta persidangan yang kita dapat hari ini ya terus terang ya sangat mengecewakan, dan menurut saya ini pribadi ya, mohon maaf ya Ricky ya, kamu sepertinya sih akan kena juga sih 340. Baik. Demikian, terima kasih. Saya ke Pak Aan. Pak Aan, bagaimana Anda melihat tadi konsisten disampaikan Mas Martin? Jadi sudah ada keterangan Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf yang saat ini masih berlangsung. Apakah ini semakin memperjelas peran-peran para terdakwa? Sudah terang benderangkah menurut Anda, Pak Aan? Ya, ini saya melihat sidang untuk pemeriksaan terakhir ini adalah peneguhan ya, karena semuanya sudah bisa kita akses, bisa kita ketahui informasinya melalui pemeriksaan saksi-saksi yang pada waktu itu. Karena kan persidangannya ini jadi satu semuanya, sehingga semuanya bisa saling memberikan konfirmasi, bahkan bisa menegasikan. Nah, dalam persidangan terakhir ini ya saya lihat sama-sama saja dengan keterangan-keterangan sebelumnya mengkonfirmasi, dan memang ada beberapa fakta yang berbeda-beda ya, termasuk perintahnya antara yang tembak atau hajar gitu. Dan itu semua tentunya kembali lagi nanti ke keyakinan hakim untuk bisa sampai kepada kesimpulan dari hakim itu sendiri, ya, keyakinan hakim. Ini pemeriksaan para terdakwa ini bisa saling mempengaruhi tidak nanti ke tuntutan dari jaksa bahkan hingga nanti putusan hakim, Pak Aan? Ya bisa. Jadi semuanya ini kan membangun. Ini kan
semuanya dalam konteks pemeriksaan alat bukti ya semuanya, dan pemeriksaan terdakwa ini kaitannya dengan alat bukti yang nanti kepada pengakuan. Kalau sampai mengakui, kalau tidak mengakui ya tidak apa-apa, karena hakim juga tidak hanya tersandra atau tidak hanya harus memperhatikan salah satu alat bukti begitu. Kan banyak ada keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, gitu. Dan itu semua membangun ya, konstruksi kasus ini memperjelas fakta-fakta persidangan suatu unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan menurut pasal yang didakwakan begitu. Ini bisa memperjelas semuanya. Baik, memperjelas pasal yang didakwakan. Kalau Anda melihat seperti apa, Mas Martin? Tadi kan kalau bicara soal pengakuan masih ada yang ditutupi oleh dua terdakwa ini yang hari ini diperiksa keterangannya ya, Mas Martin? Saya melihat sangat minim sekali hal-hal yang meringankan ya buat Ricky ya. Justru yang memberatkan bertambah ya. Dengan apa? Dengan dia terbukti bahwa dia mencuri dengan kekerasan ya. Pasca kematian ya Joshua. Lalu yang berikutnya, ya tadi uang 200 juta maksudnya. Ini ada salah satu juga ya menurut saya pemeriksaan setempat kemarin yang diajukan oleh para penasihat hukumnya dari Pak Sambo dan Bu Putri yang akhirnya dikabulkan. Sehingga hakim melihat langsung rumah Duren 3. Dan saya ingat betul, dia bilang jaraknya cuma 1,5 sampai 2 meter. Dan kalau nggak salah ya, kalau saya salah mohon maaf, jangan dilaporkan hoax gitu ya. Itu hakim mengatakan jaraknya dekat sekali, tidak mungkin tidak mendengar, tidak mungkin tidak melihat. Nah makanya gini loh, dalam rangka meringankan seseorang yang menurut saya meringankan itu akhirnya juga berbalik menjadi memberatkan mereka juga membenamkan terdakwa yang lain gitu loh. Hakim makin yakin bahwa Ricky itu tidak mungkin tidak mendengar ucapan Verdi Sambo pada saat penembakan, dan juga tidak mungkin tidak melihat Verdi Sambo yang diduga ataupun berdasarkan keterangan Richard Eliezer turut serta menembak. Nah makanya menurut saya gini loh, terdakwa yang lain arahnya ke utara ya, sedangkan terdakwa Ricky ini sepertinya mau tinggalkan gitu loh, dan justru mau dibenamkan ke dalam mohon maaf ya mungkin selokan gitu loh. Nah makanya menurut saya ini nggak adil. Ada analogi seperti itu yang Anda sampaikan Mas Martin ya. Baik. Betul. Pak Aan, menarik ketika tadi disinggung soal sidang di tempat, sidang di lokasi ya. Jadi ketika sudah ada sidang di lokasi, pemeriksaan terdakwa sampai di pemeriksaan terdakwa, kalau Anda lihat sudah terang ini kasusnya Pak Aan. Ya, semakin terang bagi hakim ya, karena hakim itu bisa melihat situasinya dan bisa menggambarkan. Yang paling krusial itu kan titik yang ada di dalam rumah, gitu. Dan semuanya itu ada pihak-pihak yang memungkiri atau baik terdakwa 1, 2, dan 3 tidak dalam satu suara. Misalnya soal tadi yang disampaikan Bang Martin, soal perintah misalnya, perintah untuk tembak atau perintah untuk hajar. Tentunya ini kan bisa diakses oleh semua orang yang ada di dalam situ. Ada Verdi Sambo, kemudian ada Kuat, ada Eliezer, ada Ricky, itu kan ada di tempat itu. Nah tentunya perintah ini bisa diakses, bisa didengar oleh mereka. Kemudian untuk siapa yang menembak, itu tentunya juga bisa diakses oleh keempat orang yang ada di sana. Dan itu membuat keyakinan hakim bahwa mana yang benar, mana yang mengarang, mana yang berbohong. Dan dalam sidang ini kan menarik kan, ya, ketika hakim sampai sangat vulgar mengatakan, oh berarti kamu pada waktu itu berbohong sampai hari ini. Hakim pernah menyatakan seperti itu ketika memeriksa Kuat. Nah jadi semuanya ini memang karena diawali oleh sebuah rekayasa skenario, ya tentunya bohong atau tidak bohong itu sangat kental dalam kasus ini. Nah disinilah hakim bisa menggunakan keyakinannya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan apa yang dilihat oleh hakim di tempat terjadinya perkara, ini akan meyakinkan hakim nanti untuk memilih mana yang dipercayai benar dan mana yang dipercayai salah. Jadi dengan adanya sidang di tempat ini legitimasi hakim juga lebih kuat ya, karena keyakinannya juga tadi kuat seperti yang Anda sampaikan Pak An. Nah benar betul, ini akan menambah keyakinan hakim tadi. Oke. Kemudian ini yang juga sorotan esok hari Mas Martin, pemeriksaan terdakwa untuk Verdi Sambo, sebetulnya apa yang jadi catatan Anda, tim kuasa hukum, tentunya yang jadi harapan lah bagaimana di babak terakhir untuk pemeriksaan terdakwa tentunya. Jadi gini, sama ya. Dalam kasus ini saya pikir hampir mustahil Verdi Sambo bisa lolos dari jerat hukum. Entah itu 338 atau 340. Nah tergantung keseriusan jaksa penuntut umum dan hakim ya memandang apakah kasus ini ya berarti atau tidak. Kalau berarti wajib 340 karena perkara memang 340. Nah Verdi Sambo ya saya lihat ya ini juga sangat minim sekali hal yang meringankan. Ada hal yang meringankan dari sisi mungkin
dedikasi yang bersangkutan, ya kita tidak boleh abai juga. Yang bersangkutan bisa sampai dengan Jenderal Bintang 2 pastilah pernah menerima penghargaan ya. Nah, menurut saya hanya itu saja yang meringankan, tapi sesuai dengan fakta persidangan, saya lihat ini justru banyak yang memberatkan, contoh berbelit-belit, ya, lalu tidak mau mengakui perbuatan, ya. Nah makanya menurut saya kesempatan pada saat pemeriksaan terdakwa nanti, ya kalau saya menggunakan hati nurani saya berharap bahwa apa yang mungkin belum jujur agar segera diberikan ataupun keterangannya pada saat besok itu yang jujur sejujur-jujurnya. Supaya apa? Supaya ada rasa iba dari hakim ataupun jaksa penuntut umum, supaya yang bersangkutan jangan sampai divonis maksimal. Tapi kalau memang tidak ada perubahan, ya kembali lagi ya, saya punya pandangan hukum sendiri mengenai hak asasi manusia, tapi kan kita dalam hal ini membela kepentingan hukum klien kita. Dan saya juga tidak dalam kapasitas bisa mempengaruhi hakim dan jaksa mengenai tuntutan dan juga putusan. Jadi saya berharap sebagai sesama manusia, ya, sebagai sesama warga negara bangsa Indonesia ini, ya saya berharap ya mudah-mudahan malam ini Pak Ferdy Sambo ya hatinya terketuk dan mau memberikan ataupun keterangan terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa nanti yang sebenar-benarnya. Demikian, terima kasih. Tapi Anda yakinnya tetap konsisten dengan keterangan yang sebelumnya atau bagaimana keyakinan Anda, Mas Martin? Kalau saya menilai lihat dari karakternya Pak Sambo, kemungkinan besar sih tidak akan ada perubahan ya. Demikian. Konsisten. Pak An, di pekan ini kan ada juga sidang tuntutan rencananya Eliezer. Ini biasanya agar tidak apakah harus yang pelaku utama dulu atau yang JC dulu biasanya untuk penuntutan atau bagaimana urutan-urutannya biasanya Pak An? Ya kalau itu saya tergantung dari hakim apalagi ini kan kasusnya kan dijadikan satu ya, perkaranya diperiksa bersama-sama gitu. Nah, nanti hakim lah yang akan menyusun semuanya itu dan ya kalau untuk tuntutan memang di JPU ya, jaksa penuntut umum yang akan melakukannya. Nah, nanti tergantung dari mana yang selesai dulu prosesnya. Kan ini sekarang masih dalam tahapan pemeriksaan terdakwa. Kalau nanti selesai pemeriksaan terdakwa ini bisa saja hakim selesai dulu semua pemeriksaan terdakwa baru nanti mempersilahkan untuk jaksa melakukan penuntutan ke masing-masing. Bisa dijadikan satu, bisa diurutkan dalam beberapa persidangan juga bisa. Jadi yang jelas. Tapi ada implikasinya tidak Pak An kalau misalkan nanti penuntutannya yang JC dulu, Eliezer dulu, baru terdakwa lain? Atau dibalik itu ada implikasinya tidak? Tidak ada implikasinya, kan semuanya itu sudah berdasarkan pada argumentasi yang sudah dibangun oleh hakim ya. Ini peran JC, misalnya peran Eliezer sebagai JC ya, justice collaborator. Nah, kemudian sudah dipandang bahwa yang bersangkutan sudah berhak menerima penghargaan ya, atas kesaksiannya. Maka dapat fasilitas, misalnya keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi dan seterusnya, dan ketika nanti menjalani dan seterusnya. Itu kan salah satu penghargaan-penghargaan yang menjadi fasilitasi. Dan itu sudah menjadi dalam satu keyakinan penuntut ya, untuk bisa menjadikan itu sebagai bahan dalam penuntutan nanti begitu. Sehingga rekomendasi yang sudah diberikan itu bisa diartikulasikan oleh penuntut umum, kemudian nanti itu disampaikan dalam persidangan. Nah ini kan khusus untuk yang justice collaborator. Nanti baru kemudian pelaku atau terdakwa yang lain yang akan dibuktikan dalam konteks penuntutannya oleh jaksa, ya, itu kan per orang. Singkat, baik. Terakhir Pak An singkat, jadi sebagai JC soal tuntutan Eliezer bagaimana? Lebih ringan? Ya penuntutannya seharusnya kalau diterima ya rekomendasinya itu akan lebih ringan dari yang seharusnya diterima gitu. Kalau di 340 kan itu paling lama semua atau maksimal semua, bisa mati, bisa seumur hidup atau selama waktu tertentu dan itu paling lama 20 tahun begitu yang akan diberikan. Nah, itu akan lebih ringan dari itu yang nanti akan dituntutkan. Baik. Terima kasih Aan Widiarto, ahli hukum pidana Universitas Brawijaya, dan juga Martin Simanjuntak, kuasa hukum Yosua Huta Barat, telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.